Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, marilah kita membahas tentang penyelesaian soal-soal gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Soal pertama, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dan sudut elevasinya 53 derajat. Bila G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka posisi peluru pada detik ke-1 adalah. Dari soal ini diketahui bahwa V0-nya 60 meter per sekon, θ-nya sama dengan 53 derajat, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, T-nya sama dengan 1 sekon. Yang akan kita cari adalah posisi peluru, berarti X, Y, di mana X bisa dicari dengan V0 cos θ kali T, yaitu sama dengan 60 cos 53 derajat kali 1, ini sama dengan 60 kali 0,6 kali 1, sama dengan 36 meter. Dan Y-nya bisa dicari dengan persamaan V0 sin θ kali T min setengah GT kuadrat. Jadi sama dengan 60 kali 0,8 kali 1 dikurangi setengah kali 10 kali 1 kuadrat sama dengan 48 dikurangi 5, berarti sama dengan 43 meter. Jadi posisi pelurunya sama dengan 36,43. Kita lanjutkan yang kedua. Seseorang melempar batu mendatar dengan kecepatan 4 meter per sekon dari atas monumen setinggi 18,1 meter. Jika tinggi tangan orang terhadap alas kaki 1,5 meter dan G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, waktu yang diperlukan batu untuk menyentuh tanah dan jarak mendatarnya adalah. Dari soal tersebut diketahui V0x-nya 4 meter per sekon. Y0-nya sama dengan 18,1 ditambah 1,5 sama dengan 19,6 meter. G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan T dan X. Kita selesaikan yang pertama, Y itu kan sama dengan setengah GT kuadrat. Y-nya 19,6 sama dengan setengah kali 9,8 kali T kuadrat. 19,6 kali 2 sama dengan 9,8 kali T kuadrat. Jadi T kuadratnya sama dengan 39,2 dibagi 9,8 sama dengan 4. Berarti T akar dari 4 sama dengan 2 sekon. Terus yang B, X-nya kan sama dengan V0X kali T. V0X-nya udah diketahui bahwa sama dengan 4. T-nya 2, berarti ya 4 kali 2 sama dengan 8 meter. Soal yang ketiga. Sebuah bola dilemparkan dari sebuah gedung setinggi 10 meter dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan sudut elevasinya 30 derajat dan gesekan udara dengan bola diabaikan. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menyentuh tanah dan jarak mendatar yang dicapai bola? Dari soal tersebut diketahui Y0-nya 10 meter, V0-nya 10 meter per sekon, θ-nya sama dengan 30 derajat. Yang kita cari adalah T dan X. Maka jawabnya yang pertama, Y sama dengan Y0 plus V0 sin 30T
min setengah GT kuadrat. Y-nya sama dengan 0, berarti sama dengan 10 ditambah 10 kali setengah T, dikurangi setengah kali 10 T kuadrat. 0 sama dengan 10 ditambah 5T min 5T kuadrat. Nah, masing-masing dibagi 5 menjadi 0 sama dengan 2 plus T min T kuadrat. Maka T kuadrat min T min 2 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC bahwa min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti sama dengan 1 plus minus akar min 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 2 dibagi 2 kali 1. Berarti sama dengan 1 plus minus akar 9 per 2. Berarti sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi T-nya ketemu 2 sekon. Terus yang B, X-nya sama dengan V0 cos 30 derajat kali T. Berarti V0-nya tadi sudah diketahui 10, berarti sama dengan 10 cos 30 kali 2. Berarti sama dengan 10 kali setengah akar 3 kali 2. Sama dengan 10 akar 3 meter. Selanjutnya nomor 4. Seorang pembalap motor ingin menyeberangi sebuah parit yang lebarnya 4 meter dan perbedaan tinggi antara kedua sisi parit 50 cm. Berapa kelaju minimum agar penyeberangan dapat berjalan lancar? Nah, ini gambarnya perbedaan tinggi parit itu 0,5 meter, sedangkan lebar paritnya 4 meter. Ini mau meloncat supaya aman, berapa kecepatan minimumnya? Yaitu diketahui X-nya sama dengan 4 meter, hanya 0,5 meter, G-nya ambil 10 meter per sekon kuadrat. Bahwa X itu kan sama dengan V0 kali T. X sama dengan V0, nah T-nya kan dicari dari H sama dengan setengah GT kuadrat. T kuadrat sama dengan 2 per G. Berarti T sama dengan akar dari 2H per G. Nah, kita masukkan ke persamaan X sama dengan V0 kali T. Sama dengan V0 kali akar 2H per G. Berarti X kuadrat sama dengan V0 kuadrat kali 2H per G. Berarti V0 kuadrat sama dengan X kuadrat kali G per 2H. Berarti sama dengan 4 kuadrat kali 10 dibagi 2 kali 0,5. Berarti sama dengan 160. Berarti V-nya sama dengan akar dari 160. Berarti sama dengan 4 akar 10 meter per sekon. Nomor 5. Sebuah bola yang berada di tanah ditendang oleh pemain bola dengan sudut elevasi 30 derajat dari permukaan tanah. Jika kecepatan awal dari tendangan bola 30 meter per sekon, hitung jangkauan bola dan tinggi maksimum bola yang dicapai. Di θ-nya 30 derajat, V0-nya 30 meter per sekon. Ditanyakan X dan Y maksimum. X itu sama dengan V0 kuadrat kali sinus 2θ per G. Berarti sama dengan 30 kuadrat kali sinus 60 derajat per 10. Berarti sama dengan 900 kali setengah akar 3 per 10. Sama dengan 45 akar 3 meter. Yang B, mencari Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat θ per 2G. Berarti sama dengan 30 kuadrat sin 30 kuadrat per 2 kali 10. Berarti sama dengan 900 kali setengah kuadrat per 20. Hasilnya sama dengan
11,25 meter. Nomor 6. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi yang berbeda. Jadi dari senapan yang sama dengan sudut elevasi yang berbeda. Peluru A dengan sudut 30 derajat, peluru B dengan sudut 60 derajat. Perbandingan antara tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan peluru B adalah bahwa Y maksimum itu rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Karena sama-sama berarti kan V0 kuadrat per 2G-nya dicoret. Nah, tinggal perbandingan antara sinus A per sinus B dikuadratin. Sin 30 per sinus 60 dikuadratin. Berarti ya, setengah dibagi setengah akar 3 dikuadratkan. Berarti sama dengan 1:3. Nomor 7. Posisi peluru yang ditembakkan di atas bidang datar dengan sudut elevasi tertentu dinyatakan oleh persamaan R sama dengan 40 Ti plus 30 T min 2 T kuadrat J. Jika R dalam meter dan T dalam detik, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah, diketahui bahwa R-nya itu kan sama dengan 40 Ti plus 30 T min 2 T kuadrat J. Ini adalah posisinya ya. Yang ditanyakan adalah V0, itu kecepatan awal. Kecepatan awal atau V0 itu ya pada saat T sama dengan 0. Dapat dikerjakan dengan V sama dengan R yang diturunkan itu dari dt 40 Ti plus 30 T min 2 T kuadrat J. Nah, turunan dari 40 T itu adalah 40 dalam satuan I, dan 30 T min 2 T kuadrat turunannya adalah 30 min 4 T J ya. Karena kecepatan awal berarti T-nya sama dengan 0. Berarti V-nya sama dengan 40I ditambah 30J. Karena T-nya sama dengan 0. Maka besarnya sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Sama dengan akar dari 1600 ditambah 900. Sama dengan akar 2500. Berarti sama dengan 50 meter per sekon. Selanjutnya nomor 8. Sebuah partikel bergerak dalam bidang XY. Awalnya partikel berada pada koordinat 3,2 meter. Dengan kecepatan dinyatakan sebagai Px sama dengan 6T. Py-nya sama dengan 5 plus 9T kuadrat meter per sekon. Posisi partikel saat T sama dengan 3 sekon adalah, nah ini bisa dicari dengan posisi itu kan X, Y. Berarti kita cari dulu X-nya. X sama dengan X0 plus integral Vx dt. Sama dengan X0-nya tadi kan 3 ditambah integral dari Vx. Vx-nya dari 6T. Di integral 6T dt. Sama dengan 3 ditambah 6 per 2 T kuadrat. Sama dengan 3 plus 3T kuadrat. Untuk T-nya sama dengan 3 sekon, maka 3 ditambah 3 kali 3 kuadrat sama dengan 3 plus 27. Sama dengan 30 meter.
meter. Nah, untuk mencari Y-nya dari persamaan yaitu Y0 plus integral dari VY dt. Y0 tadi diketahui bahwa sama dengan 2, berarti sama dengan 2 plus integral dari 5 plus 9T kuadrat dt. Sama dengan 2 ditambah 5T plus 9 per 3T pangkat 3. Nah, untuk T-nya sama dengan 3 sekon, berarti sama dengan 2 plus 5 kali 3 plus 3 kali 3 pangkat 3. Berarti sama dengan 2 ditambah 15 ditambah 81. Berarti sama dengan 98 meter. Jadi posisinya sama dengan 30,98 meter. Nomor 9. Sebuah benda bergerak dengan persamaan lintasan Y sama dengan 27T min T pangkat 3 meter. Jika arah vertikal, berapakah ketinggian maksimum benda tersebut? Y sama dengan 20T min T pangkat 3. Yang ditanya adalah Y maksimum. Y maksimum terjadi apabila VY-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari V itu adalah turunan dari posisi ya. Jadi dy per dt atau d per dt dari 27T min T pangkat 3. Jadi VY-nya sama dengan 27 dikurangi 3T kuadrat. Untuk mencapai tinggi maksimum, VY-nya kan sama dengan 0. Maka 27 min 3T kuadrat sama dengan 0. Jadi 27 sama dengan 3T kuadrat. Maka T-nya adalah akar dari 9. Berarti sama dengan 3 sekon. Jadi Y sama dengan 27T min T pangkat 3. Untuk T-nya 3 sekon sama dengan 27 kali 3 dikurang 3 pangkat 3. Berarti sama dengan 81 dikurangi 27 sama dengan 54 meter. Berikutnya nomor 10. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awalnya 100 meter per sekon, sehingga mengenai sasaran di titik tertinggi yang jarak mendatarnya dari tempat penembakan adalah 250 akar 3 meter. Berapakah sudut elevasinya? Jadi yang dicari adalah tetanya. Kita cari X sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Tinggal kita masukkan X-nya kan 250 akar 3 sama dengan P0-nya 100, jadi 100 kuadrat kali sin 2 theta per 2 kali 10. Berarti sama dengan 2500 akar 3 sama dengan 10.000 kali sin 2 theta per 20. Maka akar sama dengan 2500 akar 3 dibagi 500 sama dengan sin 2 theta. Nah, itu kan sama dengan setengah akar 3 sama dengan sin 2 theta. Setengah akar 3 itu kan sin 60, berarti 60 sama dengan 2 theta, berarti tetanya atau sudutnya sama dengan 60 bagi 2, yaitu 30 derajat. Nomor 11. Sebuah bola golf dipukul dengan kecepatan 9,8 meter per sekon
membentuk sudut theta terhadap horizontal. Jika sin theta-nya sama dengan 4/5, G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, dan lapangan golf datar, lama waktu yang diperlukan bola golf untuk sampai ke permukaan lapangan adalah, yaitu kita cari T sama dengan 2 V0 sin theta per G. Jadi sama dengan 2 kali 9,8 kali 4/5 per 9,8. Berarti sama dengan 8/5 sama dengan 1/3/5 atau sama dengan 1,6 sekon. Nomor 12. Gedung di lantai 10 setinggi 40 meter sedang mengalami kebakaran. Seorang pemadam kebakaran di permukaan bumi yang berjarak horizontal 10 meter dari lokasi kebakaran segera menyemprotkan air yang memiliki kecepatan awal 40 meter per sekon saat air keluar dari selang. Tentukan sudut elevasi air terhadap horizontal yang harus ditembakkan agar dapat mengenai lokasi kebakaran. Nah, ini kita cari dari persamaan Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Berarti Y maksimumnya sama dengan 40. Sedangkan V0-nya juga 40. Jadi 40 sama dengan 40 kuadrat kali sin kuadrat theta per 20. Berarti 20 sama dengan 40 kali sinus kuadrat theta. Berarti setengah sama dengan sin kuadrat theta. Berarti sin theta-nya sama dengan akar dari setengah. Sama dengan 0,707. Berarti theta-nya sama dengan 45 derajat. Nah, kita sampai pada latihan soal, yaitu 1. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per sekon, sudut elevasinya 60 derajat, tentukan kecepatan dan kedudukan peluru 5 sekon. Yang kedua, Bambang mempunyai tinggi 170 cm, sedang melempar bola basket tepat di atas kepalanya dengan kecepatan awal V0 pada sudut elevasi 37 derajat. Jarak Bambang dengan ring basket 12 meter, tinggi ring basket 350 cm dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan besar dari V0 tersebut atau kecepatan awalnya. Nomor 3. Sebuah bola dilempar dari tanah dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan sudut elevasi 37 derajat. Bola mengenai atap rumah yang berjarak 24 meter dari tempat pelemparan. Berapa tinggi atap rumah tersebut? Kita lanjut nomor 4. Sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 37 derajat, menempuh lintasan parabola dan menyentuh tanah sejauh 60 meter. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, hitung A. Kelajuan awal bola, B. Lama bola di udara, C. Kedudukan titik tertinggi bola. Nomor 5. Seorang pembalap motor ingin menyeberangi parit dengan lebar 6 meter, sedang perbedaan tinggi parit adalah 22,5 cm. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, berapa kelajuan motor pembalap tersebut agar penyeberangan aman dan lancar? Nomor 6. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi yang berbeda. Peluru A dengan sudut 30 derajat, peluru B dengan sudut 45 derajat.
Tentukan perbandingan antara yang A tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan B. Berikutnya, jarak terjauh yang dicapai peluru A dan B. Nomor 7. Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Tentukan kedudukan benda setelah bergerak 2 sekon. Nomor 8. Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang sedang melaju horizontal 720 km per jam dari ketinggian 490 meter. Benda akan jatuh pada jarak horizontal sejauh titik-titik. Ambil aja G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nomor 9. Bila besar sudut antara horizontal dan arah tembak suatu peluru 45 derajat, maka perbandingan antara jarak tembak maksimum dalam arah horizontal dan tinggi maksimum peluru adalah titik-titik. Nomor 10. Pada suatu tendangan bebas dalam permainan sepak bola, lintasan bola mencapai titik tertinggi 45 meter di atas tanah. Berapa lama harus ditunggu sejak bola ditendang sampai bola tiba kembali di tanah? Ambil sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Saya kira cukup sekian pertemuan kali ini. Tetap semangat. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.